Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu peserta diklat? Semoga baik-baik bukan? Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi tentang diagnosa organisasi. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk membahas seputar topik berikut ini sebagai modal bagi kita untuk bekerja di tempat tugas kita masing-masing selaku pejabat yang sekarang ini disebut dengan pengawas. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum lanjut saya ingin mengenalkan diri kepada kita semua sesuai dengan yang tertulis di slide. Saya bernama Muhammad Syarif Nasution, lahir di Mandailing Natal tanggal 28 Maret 1968. Diagnosa organisasi ini merupakan mata pelatihan yang akan membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosa isu-isu yang terdapat dalam organisasi. Berikutnya, memilih isu yang strategis di unit organisasi masing-masing, tentunya dengan berbagai permasalahan yang menghambat kinerja organisasi dan merumuskan langkah-langkah solusi untuk mengatasinya. Bapak dan Ibu selaku peserta diklat telah diberikan materi di agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Sekarang kita berada di agenda 2 yang materinya antara lain yang pertama adalah diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Setelah 4 materi ini dapat diselesaikan dengan baik, berikutnya kita akan melangkah ke agenda yang ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan dan rencana aksi perubahan. Keseluruhan daripada kegiatan ini di akhir pembelajaran, di akhir materi, di agenda 4, kita tentunya akan menyusun rencana aksi perubahan yang dulunya disebut dengan proyek perubahan. Lalu, apa kira-kira yang akan dihasilkan dalam mata pelatihan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Bapak dan Ibu, selaku pemimpin pengawas, itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan harus mampu mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam unit organisasi. Kemudian dari permasalahan itu kita mencoba menemukan dimensi apa saja yang bermasalah dalam organisasi itu. Apakah di bagian-bagian atau di bidang-bidang tertentu atau di persoalan-persoalan manajemen dan lain sebagainya. Dan dengan menemukan dimensi yang bermasalah, lalu kita akan menentukan langkah-langkah intervensi untuk melakukan perubahan itu. Nah, sehingga dengan demikian harapannya pembelajaran ini setelah kita ikuti, semoga dapat kita menentukan isu strategis terpilih sebagai dalam organisasi kita dan mampu memahami konsep diagnosa organisasi, teknik analisis manajemen untuk melaksanakan pelaksanaan tugasnya. Ya, harapannya dengan melakukan diagnosa organisasi ini, kita mampu menjadi pemimpin perubahan yang mampu menganalisis, yang mampu mencari solusi dan menyusun rencana aksi perubahan
better performance, continuous improvement, kinerja terbaik dan pengembangan organisasi berkelanjutan. Nah, sekarang kita coba membahas apa itu diagnosa organisasi. Ya, sama seperti dokter kan melakukan diagnosa, maka kita selaku pemimpin perubahan di satuan organisasi, satuan kerja kita masing-masing, juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penilaian terhadap fungsi organisasi dan berbagai faktor yang terkait dengan organisasi tersebut sesuai dengan jenjang jabatan atau unit kerjanya dalam rangka merancang perubahan serta lebih tepat dan mencapai kinerja yang terbaik atau better performance. Ini pengertian dari lembaga administrasi negara. Lalu bagaimana kita dapat menentukan isu strategis? Ada yang tahu bagaimana langkahnya menentukan isu strategis? Isu strategis itu adalah isu yang berdampak luas bagi kemajuan organisasi. Ada yang sifatnya internasional, isu internasional, ada isu nasional, ada isu lokal, bahkan ada isu daerah. Apakah seluruhnya bisa kita angkat? Nah, tentu kita mengangkat isu itu adalah sesuai dengan tingkat eselonisasi ataupun tingkat dari jabatan kita. Untuk yang sifatnya strategis itu ada di level daripada kementerian nasional dan internasional. Menyangkut eselon 1 itu kaitannya dengan visi misi tujuan sasaran. Eselon 2 adalah skopnya adalah strategi, eselon 3 adalah program, eselon 4 itu adalah kegiatan. Nah, kepemimpinan pengawas itu ada di eselon 4 yang dulu disebut eselon 4. Nah, itu polanya adalah isu strategis dalam bidang kegiatan-kegiatan ataupun implementasi di lapangan. Nah, ada beberapa instrumen yang dapat kita gunakan untuk mendiagnosa organisasi. Antara lain adalah USG, APKL, fishbone diagram, causal map, pohon masalah, SWOT analisis medan kekuatan, cost benefit analysis, dan teori tapisan makna. Nah, ini hanya sebagai nama-nama analisis. Bapak dan Ibu bisa membaca lebih lanjut bagaimana melakukan diagnosa berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, dari berikut ini nanti kepada kita semua harapannya bisa mencari dan menemukan isu-isu ataupun instrumen analisis isu yang terdapat dalam berbagai pendapat para ahli. Nah, adapun langkah-langkah untuk mendiagnosa itu mulai dari identifikasi tentang permasalahan, seperti apa permasalahan yang terdapat dalam organisasi kita, kemudian mengumpulkan data, analisa data, kemudian umpan balik, mengumpulkan data tambahan, akar permasalahan yang teridentifikasi, motivasi personil, diagnosa dan memecahkan masalah, serta memonitor dan mengakses hasil. Nah, memang langkah-langkah ini sifatnya sudah sangat detail Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan coba melakukan praktek ya, bagaimana secara detail daripada melakukan diagnosa ini, mulai dari identifikasi, mengumpulkan data, menganalisa data tentunya nanti dengan menggunakan teknik-teknik analisis manajemen ini. Kemudian bagaimana melakukan feedbacknya ataupun mengumpulkan data tambahan. Lalu mencari akar masalah, faktor penyebabnya, dan seterusnya. Nah, demikian kurang lebih Bapak dan Ibu untuk pertemuan yang pertama ini kita padakan.
Nah, berikutnya nanti kita akan lakukan pembahasan lebih lanjut, penguatan-penguatan melalui kegiatan diskusi kelompok. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.